Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eko. Apa kabar Bu Eko? Alhamdulillah sehat Pak Imam. Hari ini bersemangat sekali ya Bu Eko ya? Saya sangat bersemangat karena kegiatan ini memang saya nantikan Pak Imam. Iya, luar biasa sekali Bu Eko ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Imam Suyuti, calon guru penggerak dari SMA Islam Sultan Agung II Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Untuk kali ini saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, yaitu adalah Perkenalkan, nama saya Eko Fujino Rahayuningsih. Saya salah satu guru SMA Sultan Agung II Kalinyamatan dan saya mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Oke, baik Bu Eko. Sebelumnya kan kita sudah ketemu, saya sudah menyampaikan bahwa saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik terhadap Bu Eko di kelasnya Bu Eko. Nah, dalam kegiatan supervisi akademik tersebut ada 3 rangkaian kegiatan ya Bu Eko ya, yang nanti akan kita laksanakan. Yang pertama adalah kegiatan pra-observasi, berikutnya adalah kegiatan observasi, dan yang terakhir, yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah, untuk kali ini yang akan kita lakukan adalah nanti ada kegiatan pra-observasi. Baik Bu Eko, mungkin Bu Eko sudah membayangkan kegiatan kali ini apa yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita akan melakukan diskusi begitu ya Bu Eko ya, dalam kegiatan awal ini. Harapan Bu Eko dalam kegiatan awal atau kegiatan pra-observasi apa Bu Eko? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Imam khususnya karena sudah memberi kesempatan kepada saya untuk ikut belajar bersama. Kesempatan ini saya yakin adalah kesempatan yang menyenangkan dan merupakan pengalaman baru bagi saya. Saya yakin bahwa kegiatan ini akan berdampak baik dalam meningkatkan kompetensi dan keterampilan saya dalam proses pembelajaran. Baik itu dari persiapan, penilaian, dan proses pembelajaran itu sendiri. Oke, bagus sekali. Jadi kita ini di sini kalau kita sering dilakukan supervisi oleh kepala sekolah, kita merasa agak takut begitu ya, begitu ya. Iya, mudah-mudahan setelah kami atau saya di sini melakukan kegiatan guru penggerak, kegiatan supervisi akademik kita buat semakin menyenangkan. Jadi di sini kita harus bisa berdiskusi untuk mencari tahu potensi, mencari tahu kelemahan, kemudian kita berdiskusi untuk meningkatkan pengembangan kegiatan pembelajaran kita di kelas. Begitu ya Bu Eko ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu Bu Eko, materi apa yang akan Ibu Eko sampaikan dalam kegiatan supervisi nanti? Kali ini saya akan mengambil materi kelas 11, yaitu materi aksara Jawa, khususnya aksara murda, dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Nantinya anak akan belajar mulai dari orientasi masalah, terus mereka melakukan diskusi kelompok, ada pendampingan, dan akhirnya siswa mampu menyampaikan hasil diskusi mereka. Oke, jadi ini untuk kelas berapa Bu Eko? Kelas 11. Kelas 11 ya, baik. Dari materi tersebut, materi tadi ya, tujuan pembelajaran Bu Eko apa yang ingin Bu Eko capai? Iya, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai Pak. Yang pertama itu siswa mengidentifikasi kaidah penulisan aksara Jawa, khususnya aksara murda. Yang kedua, dalam kompetensi menulis aksara murda dengan mengembangkan sikap kritis, rajin membaca, disiplin, percaya diri, dan mampu berkolaborasi dengan temannya. Baik, bagus sekali ya Bu Eko ya, materi untuk kali ini. Dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Eko, area pengembangan yang ingin Ibu Eko lakukan apa? Karena materinya aksara murda dan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, saya ingin meningkatkan literasi anak untuk menggali informasi-informasi dari berbagai sumber belajar, mencari kaidah penulisan aksara murda, sehingga nanti dalam kompetensi menulis, anak mampu menulis aksara murda
dengan lebih percaya diri, Pak. Oke, bagus sekali ya Bu Eko ya. Ini sudah detail sekali untuk tujuan, kemudian area cakupan area pengembangan pembelajarannya. Kemudian saya yakin Bu Eko sudah menyiapkan strategi ya. Iya, Pak. Bu Eko sudah melihat karakteristik siswa. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi apa yang sudah Bu Eko siapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Iya. Pembelajaran aksara Jawa itu memang pembelajaran yang kurang begitu diminati para siswa ya Pak. Jadi dari awal pembelajaran saya ingin mengkondisikan siswa untuk fokus belajar dengan memanajemen emosi mereka di awal pembelajaran. Setelah itu saya melakukan kegiatan diskusi sehingga anak mampu bekerja sama, saling berkolaborasi, dan memecahkan masalah dengan bersama-sama. Oke. Setelah itu, di akhir pembelajaran saya memotivasi peserta didik untuk selalu bangga menjadi orang Jawa dan bangga dengan kebudayaan mereka. Luar biasa Ibu Eko ya, strateginya sudah detail, sudah bagus sekali. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Kalau saya lihat di sini dari rencana pengembangan pembelajaran panjenengan ini sudah saya lihat bagus sekali, sudah nampak tujuannya, tujuan pembelajarannya, kemudian mengenai integrasi dari kegiatan budaya positif sudah kelihatan di sini, sudah diintegrasikan, kemudian ada juga pengembangan integrasi pengembangan sosial emosional untuk di dalam materi panjenengan luar biasa bagus Bu Eko ini. Kemudian satu lagi juga sudah mencantumkan atau mengintegrasikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Bu Eko ya. Kalau saya lihat ini sudah bagus sekali. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan observasi, kegiatan supervisi nanti saat pelaksanaan di kelas ya Bu Eko bisa mengimplementasikan atau menjalankan apa yang sudah Bu Eko rencanakan dengan baik sesuai dengan RPP yang sudah Bu Eko buat. Sudah bagus sekali ini Bu Eko. Selanjutnya Bu Eko, kapan ini Bu Eko mau kita laksanakan supervisi di kelas? Iya. Insya Allah nanti supervisi pembelajaran di kelas kita laksanakan hari Selasa Pak Imam tanggal 23 Mei 2023 di jam ke-5-6 di kelas 11 IPS 1 dengan 35 siswa kita. Oke. Kita 2 jam di kelas 11 IPS 1 ya Bu Eko Pak. ya. Baik Bu Eko, kita nanti ketemu di hari Selasa depan. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Eko rencanakan dan di sini saya sebagai observer kita bisa berdiskusi, kita bisa bertukar pendapat. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa saling saling belajar dan kedepannya kegiatan pembelajaran yang kita inginkan bisa kita laksanakan dengan baik. Amin. Begitu Bu Eko ya. Iya Pak. Sampai ketemu. Saya cukup kegiatan untuk observasi supervisi akademik kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eko. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Saderenge piwulangan dinten menika dipun wiwiti, pramila saenipun kita tansah ndedonga marang Gusti. Beka nyuwun tulung Abel dipimpin kancane ndonga riyen nggih. Waduh siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten iki sing mboten mangkat sinten nggih? Wonten pinten siswa? Oh nggih, wonten sekawan. Niki kalih sakit nggih, kita ndedonga mugi-mugi kancane ndang enggal waras, ndang sehat saged derek pasinaonan kados dinten-dinten saderengipun. Nggih. Dinten iki sami sehat? Alhamdulillah.
rasa jengkel mergo bar ditukani ibuke? Senang bunga? Alhamdulillah. Ya, supados dinten niki sinaune sami fokus. Pramila Bu Eko ajak nenangno pikir. Leremno pikir kanthi cara ngunjal nafas, nggih. Tarik nafas, tahan, hembuskan nangkeh kaping 3. Sing kaping 3 mangke kita sami-sami nyebut 3 ukara. Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Saged? Saged. Ayo diwiwiti dipimpin Beko. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Kaping kalih, tarik nafas, tahan, hembuskan. Terakhir nggih, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ayo, alhamdulillah, luar biasa, semangat. Lajeng ing ngriki Bu Eko badhe ngandharaken kesepakatan kelas ingkang kala wingi sampun kita sepakati. Bu Eko ngemutke malih sepisan selama pembelajaran siswa memfokuskan hati, pikiran dan perasaan secara penuh. Dadi wawenjing sing kumbahane dereng dijerengi ampun kepikiran, sing jagone dereng dipakani ampun kepikiran. Nek wonten sekolahan ten kelas nggih pun wayahe sinau. Kaping kalih menggunakan HP dengan bijak nggih. Kalau wingi Bu Eko sampun ngendikan mangke sinau ngginakaken HP merga scan barcode kalian mangke kalian sedaya siswa maos materi ingkang sampun dipun siapaken. Boten pareng ginakaken HP kanthi keperluan piyambak. Nomor 3, diizinkan meminum air putih secukupnya. Nek menawa wonten sing ngelak ngorong monggo. Sing sekawan menghargai teman yang berpendapat. Mergo mangke bagian terakhir para siswa kanthi gentenan maju ngandharaken napa ingkang sampun dipun diskusiaken. Nggih. Saderenge Bu Eko ngandharaken alur pembelajaran. Bu Eko badhe nyon pirsa. Awit saka SD, SMP, tumekane niki SMA, pasinaunan aksara Jawa sampun dipun gladi, sampun dipun latih awit SD nggih? Nggih. Berarti niku pun diambali kaping kupang kaping. Nah, nek ngoten, Bu Eko meh nyuwun pirsa, kinten-kinten sing sampun apal aksara Jawa legena pasangan sandangan sing pun hampir sempurna, sinten ngacung? Wonten? Oh, sing sebagian besar separuh? Separuh wonten? Nggih. Nah, sing tasih kangelan wonten? Mangke diambali malih sinau malih nggih. Alur pembelajaran dinten menika sepisan pengenalan aksara murda. Mangke Bu Eko ngginakaken model pembelajaran berbasis masalah. Sedaya siswa mangke bentuk kelompok. Kelompok menika siswa belajar berliterasi, belajar membaca nggih. Maos pedoman penulisan aksara Jawa kalian maos materi ngenani aksara Jawa sak sampunipun belajar kelompok berdiskusi nggih, belajar bersama teman bergotong royong saling mendengarkan pendapat. Mangke didiskusikan napa sih Bu sing didiskusikan sepisan napa mawon aksara murda wonten pinten cacahe ya kaya piye bentukane. Terus kaping kalih ya kuwi identifikasi kaidah penulisan aksara murda. Nek nulis aksara murda ku sing bener sing kaya piye?
kanggo sapa? Kanggo apa sih nulise? Mangke sak sampunipun diskusi kelompok, siswa presentasi. Nah, presentasi menika ingkang maju suarane sing seru, sing lantang, sing lenggah nggih kedah mirengke. Sing terakhir nggih menika latihan mandiri. Sak bibare para siswa mangertosi napa mawon si aksara Jawa, kaidah penulisan aksara murda, mangke siswa saged kanthi percaya diri nyerat aksara murda nggih piyambak. Ancas pasinaunan dinten menika melalui pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Peserta didik 1 dapat mengidentifikasi kaidah penulisan aksara Jawa. Nggih, wau Bu kompon ngendikan aturan aksara murda niku kados napa? Kaping kalih, menulis aksara murda dengan mengembangkan sikap kritis. Kewau maos rajin membaca, percaya diri mergo wis ngerti, wis paham, mandiri lan mampu berkolaborasi. Menika buku ingkang dipun siapatun beka nggih. Buku menika irah-irahanipun Siti karo Slamet. Niki buku terbitan tahun 1931. Indonesia sampun merdeka dereng? Niki buku menika kagem pasinaunan tataran SD. SD sampun sinau niku wonten 19 halaman sedayane ngagem mligi aksara Jawa. Beka nyon pirsa, sepisan, sudahkah peserta didik mampu berliterasi, belajar membaca aksara Jawa dengan baik? Sampun dereng? Sampun. Sing dereng mangke sinau bareng. Mboten napa-napa. Kalih, seberapa pentingkah berliterasi aksara Jawa di zaman milenial? Penting mboten? Penting. Sing terakhir, seorang yang mampu berliterasi aksara Jawa dengan baik, apakah ketinggalan zaman? Mboten. Nggih, kita minangka tiyang Jawi, wong Cina bangga dengan tulisannya. Wong Arab nek ngekspor barang yo ngagem tulisan Arab. Kita sing gadah tulisan Jawa nyinauni ya, ngrumangsani, henderbeni kudu nguri-nguri aksara Jawa. Beka wau sampun ngendikan mangke para siswa menika sinau kanthi model pembelajaran berbasis masalah. Masalahe napa? Iki masalahe. Mangke beka sediake wonten 6 ukara. Nggih. Kalau wingi kelompoke sampun dibentuk nggih? Kelompok setunggal ngantos kelompok 6. Mangke kelompok setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6. Nah, saderenge para siswa kumpul kalihan kelompokipun, beka ngaturi kalih materi nggih. Niki barcode, sing niki video, sing menika pedoman penulisan aksara Jawi. Mangke siswa sing sami remen mirengke video saged scan barcode menika, menawi ingkang remen maos saged scan barcode ing pojokan menika. Sasampunipun scan mangke siswa kumpul
saben kelompok. Ketua kelompok mangke saged mendhet nggih nami kelompoke sak banjuripun ditututi Bu Eko bagi niki wau. Kertas kuning niki mangke dienggo nyatet menapa sampun leres kaidah penulisan aksara Jawi wonten ing lembar menika. Nggih. Nek sampun leres diserat lerese amargi kaidah sing sesuai sing pundi. Menawi lepat napa salah lepate sing pundi lan dipun leresaken. Ugi dipun alih aksarake saking aksara Jawa wonten ing aksara Latin. Saderenge nginggile dipun serat nami kelompoke, lajeng Latine napa, terus leres napa bener dipun benake. Saged? Saged. Sampun paham? Paham. Wonten ingkang badhe nyuwun pirsa? Boten. Nggih, menawi sampun, monggo HP-nipun dipun ginakaken kagem scan barcode niki napa nika. Monggo, para siswa saged ngadeg milih lan ketua kelompok mangke mendhet. Monggo Bu Eko sumanggaaken. Yuk, sanese gentenan. Maju. Lagi. Nggih, yuk. Sak bibaripun sampun nyeken, lajeng bentuk kelompok. Nggih. Iki kelompok setunggal, kelompok kalih, terus kelompok 3, nggih, sekawan, tolong Mas di seleh enjo, gangsal, Abel nyuwun tulung wingking. Nah, niki sing 6 sekalian, tolong nak, nggih, ya, nek sampun scan, monggo lenggah wonten kelompokipun piyambak-piyambak, ya. Mejane saged dirapetke. Oke, dipun waos riyin, dialih aksara, materine dibikak riyin. Materine sing wau sampun scan video di persani riyin videone sing pedoman penulisan aksara Jawa awit taun 2003 kaliyan 1996. Nggih, diwaos riyen disinaoni sak sampunipun nembe dianalisis. Dibuka video. Iki tak mek ngomong kalau. Utawi kapital. Lajeng pananggone aksara. Nomor 1. Ini kok kanggo nulis jeneng kula toni pamane nulis muslim. Kondo mungkin aksara. Lajeng pemegat. Sing tinggal mouse iku. Aksara Niki aksara murdane wonten napa mawon? Yo, aksara napa? Niki? Go. Terus lajeng napa malih?
Niki. Yo, niki aksara murda. Cacahe wonten pinten? Yo, didelok cacahe wonten pinten? Mundur. Nah. Nggih, wonten 8. Napa mawon? Niki berarti ana ga, ana sa, karo wonten po. Kira wonten 3. Penggunaane pun leres dereng. Iki kagem maca napa? Niki wacane napa? Gu, no, se, meru. Berarti niki kagem nami panggona. Ya. Semua tiga-tiganya sih. Dua. Saniki maju gantian niki kelompok kalih sampun siap monggo mangke ditempelke lajeng presentasi dene kanca sanese mirengke nggih. Ya. Monggo sinten sing badhe maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepangaken kami dari kelompok 2. Nami saya Arif Rahmat Subekti. Nami kula Nur Azizah. Teks menika nggih pun artosipun Pangeran Diponegoro pahlawan saking Yogyakarta. Salajengipun inggih menika kalimat tersebut wonten kakesalahan. Kata Diponegoro sang kudune mung wonten setunggal aksara murda yaiku pa. Dene kadhehe satu tembung mung aksara murda yaiku no lan go. Aksara tersebut nggih termasuk aksara legena. Nggih. Ya. Tepuk tangan kagem kancane. Monggo pinarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, menika tembung wau sampun diandharke dene sak tembung mung wonten setunggal aksara murda. Niku berarti aturan ingkang sepisan. Aturan napa wale sing wonten kelompok setunggal saged presentasi, monggo maju. Ayo. Dipegang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dan sebelah saya ada Wafa. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil belajar hari ini tentang aksara murda. Nggih, gitu oke. Ya. Aksara murda ini jika diterjemahkan menjadi Raden Gatot Kaca gugur dening Prabu Dasamuka. Ukara menika sampun leres minurut kaidah penulisan aksara murda. Merga setunggal tembung mung wonten setunggal aksara murda, yaiku ra kalih sa. Nggih. Nah. Salam riyen. Sekian hasil dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lajeng.
maju ampleke sebelah mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, wau sampun mangertosi dene aturan saking aksara murda menika setunggal sak tembung mung wonten setunggal aksara murda. Mau pojokan aksara murda mboten parang diapake? Mboten parang dipasangi. Saliyane mboten parang dipasangi, mboten parang diapake? Dipangkon. Aksara murda kagem nyerat napa kemawon? Nama utawa jeneng tiyang, lajeng nama panggonan, lajeng panggonan, nama kutha, terus napa malih? Nami nggih, nami tiyang, nami panggonan, lajeng pangeran. Mau apa berarti? Pangeran. Iya nek pangeran ki apa? Gelar. Nggih, aksara murda dipun ginakaken kagem nyerat nami tiyang, nami panggonan, nami gelar. Nggih. Pun sedaya sampun paham kaidah penulisan aksara murda, sampun ngertos sedaya? Sampun. Kelompok sing dereng maju lembarane saged dipun kempalaken wonten ngajeng. Monggo. Sabibaripun siswa wau sinau kanthi cara kelompok, nggih. Belajar berpendapat, berkolaborasi, terus pun pikantuk ngilmu ngenani kaidah penulisan aksara Jawa ingkang leres tur pener. Pramila saiki wayahe siswa latihan mandiri. Mangke dipun bagi bueka lembar kerja penilaian keterampilan, nggih, saben siswa setunggal. Mangke dipun gladi, digarap, diparingi jeneng, kelas kalian nomor absen. Mundur. Sampun, saya sampun pikantuk. Sampun nggih, disirien identitase, lajeng dipun wangsuli pita kenane. Bon nggih, didadoske setunggal ya, dikumpulke mriki. Sing wingking nggih. Tulung R dipendheti gene kancane. Nggih. Penilaian secara berkelompok sampun sinau ngenani berpendapat, berkolaborasi, sanik mandiri nggih sampun.
Mangke sing terakhir tugase ten griya Bu Eko nyon pirsa riyen sakderenge maringi tugas. Kira-kira nek weruh gambar kaya ngene sae mboten? Sae. Nggih. Salah sijining kancamu sampun nulis ya kuwi Elsa. Bu Eko nyuwun tulung maju nok mriki. Saged ditelokke. Tulisannya apa? Ayo. Gendis. Ya. Mriki iki tulisane ngageng aksara murdaga sing didamel kaligrafi niki tasih sketsa tapi pun sae nggih sampun. Lah, mangke para siswa saged ndamel ditambahi mriki mangke Elsa saged ditambahi nggih kaligrafi lan sak piturute. Niki nggih Bu Eko? Nggih, saged minarak. Wonten malih niki Bu Eko nyen pirsa tulisane napa? Sing niki Jepara berarti nami panggonan. Lajeng sinten sing ngertos niki? Raden Ajeng Kartini nami tiyang nggih. Sing terakhir niki aksara sa disuku munine su la nggih. Dadi ana tembung Jepara Raden Ajeng Kartini kalian Sula. Mangke para siswa monggo golek ana setunggal tembung kalih napa tiga sing wonten aksara murda lajeng dipun kaligrafi. Sekreatif siswa, seinovasi kalian. Jenenge pareng. Nggih, ajeng tugas saged dipun kempalaken, dipun serat wonten ten kertas HVS putih diwarnai didamel semenarik mungkin. Tugas dinten menika wonten ingkang badhe nyuwun pirsa? Mboten. Nah, sakderenge piwulangan dirampung Ibu Eko badhe nyuwun pirsa. Kira-kira kowe dina iki sinaune seneng bungah mboten? Seneng. Nah, apa sih sing nok sinauni? Aksara murda. Kangelan mboten? Mboten. Sampun paham? Sampun. Matur nuwun nggih. Bu Eko pungkasi sinau dina iki matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eko untuk kesediaannya untuk saya lakukan observasi. Untuk kali ini merupakan rangkaian kegiatan kita ya Bu ya, yang sudah kita jadwalkan. Mulai dari yang kemarin kita lakukan pra observasi, kemudian berikutnya juga kita sudah lakukan kegiatan observasi. Nah, kali ini kita lakukan kegiatan yang namanya pasca observasi. Ini begini Bu Eko ya. Kemarin sudah melakukan kegiatan observasi saat Bu Eko melakukan pembelajaran di kelas 11 IPS 1 ya Bu Eko ya. Saya melihat Bu Eko itu luar biasa. Sudah melakukan mengintegrasikan budaya positif, kemudian melakukan pembelajaran sosial emosional dengan anak, kemudian juga sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang saya lihat. Saya melihatnya bagus sekali. Nah, setelah Bu Eko melakukan itu, perasaan Bu Eko bagaimana setelah kemarin saya lakukan observasi itu?
Setelah kegiatan observasi atau praktik mengajar kemarin ya Pak, yang kita lakukan tanggal 23 Mei itu dengan kelas 11 IPS 1, saya itu merasa senang sekaligus lega karena saya telah melakukan pembelajaran, praktek pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang saya inginkan. Selain itu, anak juga ikut aktif dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Ada perbedaan tidak dengan yang selama ini Bu Eko lakukan? Iya Pak, mulai dari awal ketika memanajemen emosional anak itu, kalau kita lakukan di awal pembelajaran itu konsentrasi anak itu secara penuh akan terfokus dalam proses pembelajaran. Selain itu juga ada kesepakatan kelas yang memang siswa tersebut meyakini dan melakukannya dengan sepenuh hati. Dan adanya diferensiasi belajar, gaya belajar mereka sehingga mereka mampu mengapresiasikan, melaksanakan proses pembelajaran dengan senang. Baik, jadi kegiatan yang kita lakukan ini memiliki manfaat positif ya Bu Eko ya? Iya, sangat positif sekali. Iya. Berikutnya Bu Eko, dari yang sudah dilakukan saat pra-observasi kan kemarin saya sampaikan, Bu Eko melakukan ada budaya positif, kemudian ada pembelajaran secara emosional dan sudah dilakukan semuanya dan berdampak positif dalam kegiatan praktek mengajar Bu Eko, begitu ya. Nah, untuk kali ini Bu Eko, kegiatan pasca observasi supervisi akademik ini, dalam pertemuan kali ini, selanjutnya dalam benak Bu Eko, apa yang Bu Eko harapkan dalam kegiatan pertemuan kali ini? Iya, setiap pembelajaran itu pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan harapan saya dalam proses bertukar pendapat ini, saya mampu mengetahui apa kekurangan saya dalam proses pembelajaran, praktik pembelajaran yang kemarin, sehingga saya mampu memperbaikinya di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, gitu Pak. Oke, baik. Dari apa yang Bu Eko lakukan, mulai dari perencanaan pembelajaran yang sudah Bu Eko tuangkan dalam bentuk RPP, kemudian Bu Eko melakukan praktek mengajar, yang Bu Eko rasakan, berapa dari skala 1 sampai 10 Bu Eko menganggap kesesuaian panjenengan dalam rencana pembelajaran dan pelaksanaan itu Bu Eko menganggap di angka berapa? Saya menganggap antara RPP dengan yang saya laksanakan itu angka 9 Pak, karena saya yakin dengan antusias anak itu saya yakin di angka seperti itu. Iya, oke, bagus sekali. Saya juga melihatnya sudah hampir sesuai, walaupun memang ada sedikit yang perlu diperbaiki, tapi overall secara keseluruhan saya melihat Bu Eko sudah bagus dalam penyampaian, kemudian juga kesesuaian dengan RPP juga sudah bagus. Nah, tadi Bu Eko seperti yang Bu Eko sampaikan, dalam praktek mengajar pasti ada yang namanya kendala, permasalahan, ada kekurangan ya, walaupun saya menganggapnya itu sudah bagus, tetap saja itu harus diperbaiki. Nah, saya yakin Bu Eko juga merasakan seperti itu, ada hambatan, ada problem, ada kekurangan, ada kendala. Nah, Bu Eko bisa menceritakan ketika kemarin Bu Eko praktek mengajar, Bu Eko itu mengalami permasalahan atau kendala seperti apa saat melakukan praktek mengajar kemarin? Iya, ada beberapa kendala, ada 2 kendala yang saya rasakan. Pertama itu minat anak Pak. Jadi anak kalau kita masuk dan menyampaikan materi, hari ini materi kita adalah menulis aksara Jawa, itu minat anak itu kurang. Dan yang kedua, kesiapan siswa mengenai syarat atau prasyarat materi legeno, materi pasangan, dan materi sandangan itu belum seragam. Belum semua anak memiliki hafalan yang sama tentang aksara-aksara dasar tersebut. Oke, baik. Jadi di sini saya mencatat 2 masalah ya Bu Eko ya. Yang pertama adalah minat siswa terhadap pembelajaran yang dilakukan kemarin ya. Termasuk memang anak sekarang itu kalau
dengan bahasa Jawa itu mulai tergerus untuk minat belajarnya, lebih-lebih modernisasi, kemudian apa itu unsur barat yang masuk lewat handphone mereka, itu mereka juga minatnya betul berkurang. Kemudian yang kedua adalah mengenai perbedaan pemahaman ya, pemahaman awal mengenai pengetahuan mereka tentang aksara Jawa. Nah, oke, dari dua permasalahan tersebut, tentu saja Bu Eko sudah membayangkan strategi apa yang Bu Eko bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bu Eko rasakan ketika pembelajaran tersebut. Apa yang Bu Eko akan lakukan? Iya, yang pertama itu minat anak. Jadi saya dalam proses pembelajaran di awal bahkan pembelajaran saya selalu memotivasi peserta didik untuk selalu bangga dengan kebudayaan mereka. Mereka itu orang Jawa harus bangga. Kenapa orang Cina mereka bangga dengan tulisan Cina, orang Arab mampu mengekspor barang mereka dengan tulisan Arab yang sampai ke mancanegara. Kenapa kita sebagai orang Jawa yang punya kebudayaan Jawa dan aksara khusus, kenapa kita harus melalu dan berliterasi dengan aksara Jawa itu bukan sesuatu yang cupu, bukan sesuatu yang kurang milenial bagi anak-anak kita. Itu salah satunya, Pak. Dan yang kedua, saya itu untuk menghadapi keberagaman tadi ya, hafalan anak, pemahaman anak, saya mungkin akan melakukan kegiatan di luar jam pembelajaran seperti memberikan soal-soal latihan pada siswa-siswa yang saya akan bedakan mana yang mereka materinya sudah hafal separuh, yang masih kekurangan, itu akan memberikan soal-soal latihan sehingga pada pembelajaran selanjutnya mereka akan siap untuk materi aksara-aksara berikutnya. Oke, bagus sekali nih rencana Bu Eko. Jadi saya mencatat solusi atau program yang akan Bu Eko lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi. Yang pertama adalah memotivasi anak ya. Jadi betul sekali ya. Orang Cina itu tidak pernah malu pakai huruf Cina untuk setiap produknya, untuk setiap buku-buku yang mereka baca. Kemudian juga orang Arab juga demikian. Bagus sekali ya, itu benar-benar diterapkan ya Bu Eko ya di negaranya. Itu bisa menjadikan motivasi untuk anak begitu ya. Betul, bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah Bu Eko akan mengatasi permasalahan kedua adalah melakukan pembelajaran tambahan. Begitu ya Bu Eko ya. Dilakukan di luar jam pembelajaran seperti soal-soal dan latihan. Mungkin mereka bisa berdiskusi dengan saya atau dengan temannya di luar jam pembelajaran. Nah, itu solusi yang bagus sekali ya Bu Eko ya. Jadi Bu Eko sudah bisa, saya rasa Bu Eko bisa mengatasi permasalahan Bu Eko untuk dua hal masalah tadi terkait dengan minat dan pemahaman anak ya, pemahaman awal yang berbeda. Nah, jadi tadi seperti program Bu Eko mengenai solusi yang akan Bu Eko lakukan tadi. Nah, ini mengenai eksekusinya Bu Eko. Ya. Jadi kapan ya, terhadap program atau rencana untuk mengatasi permasalahan Bu Eko itu kapan akan Bu Eko lakukan? Saya akan melakukan kegiatan ini 1 minggu setelah kegiatan pasca observasi ini dilakukan dengan, mungkin saya melakukan dengan teman sejawat, melakukan pembelajaran melalui media-media, mencari soal-soal yang mampu meningkatkan pemahaman anak tentang aksara Jawa, seperti itu Pak Imam. Baik Bu Eko, jadi kalau untuk motivasi bisa dilakukan di tiap pembelajarannya Bu Eko ya. Tapi kalau tadi untuk pemahaman awal ini memang Bu Eko harus lakukan di luar pembelajaran begitu ya. Oke, bagus sekali Bu Eko. Nah, sekarang saya minta komitmen Bu Eko. Komitmen terkait dengan kegiatan yang akan Bu Eko lakukan di luar pembelajaran tadi terkait dengan tambahan pembelajaran untuk anak tadi. Apakah Bu Eko nanti akan melakukan itu secara konsisten atau bagaimana? Iya, secara kontinu Pak. Saya mengajar dari kelas 10, 11, dan 12. Saya harap ketika kelas 10 materinya angka Jawa, pemahaman anak sudah paham, fondasi anak sudah tahu. Di kelas 11 mereka akan belajar aksara murda
dia akan lebih luas pemahamannya, lebih paham. Dan yang terakhir di kelas 12 dia akan mampu menguasai aksara Jawa baik secara dasar, aksara murda, angka, legeno dan lain sebagainya. Dia akan mampu seperti itu. Bagus sekali ya Bu Eko ya. Berarti Bu Eko akan selalu mencatat progres perkembangan anak-anak ya Bu Eko ya. Iya, Pak. Baik. Begitu ya Bu Eko untuk kegiatan supervisi akademik kita. Kita sudah melakukan 3 rangkaian kegiatan dari pra observasi sampai dengan yang terakhir ini adalah pasca observasi. Iya. Dan saya harap apa yang kita lakukan kali ini memberikan manfaat untuk Bu Eko dan untuk saya di sini sebagai calon guru penggerak ya Bu Eko ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat untuk anak didik kita, untuk sekolah kita, dan umumnya untuk perkembangan pendidikan di negara kita. Begitu ya Bu Eko. Iya, Pak. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bu Eko. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Demikian kegiatan pasca observasi yang kita lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.